Om Swastiastu, perkenalkan saya Kade Adi Pratama, dosen di jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Bali. Dalam video ini, saya akan menyampaikan pernyataan tentang Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pengajaran. Saya mengampu mata kuliah Arsitektur Tradisional Bali yang diberikan pada semester 6 dalam 2 SKS yang ditempuh dalam 16 minggu. Tujuan dari mata kuliah ini adalah memberikan pemahaman mengenai filosofi, konsepsi, dan juga penerapan arsitektur tradisional Bali dalam konstruksi berkelanjutan. Mahasiswa akan mempelajari konsepsi tentang Trihita Karana, Asta Kesala Kesali, dan juga penerapan ruang dalam arsitektur rumah tradisional Bali. Capaian pembelajaran yang diharapkan dari mata kuliah ini meliputi memahami konsep dasar arsitektur tradisional Bali, menganalisis tata ruang pekarangan tradisional Bali, mengidentifikasi elemen, material, dan ragam hias bangunan, mampu merancang serta menerapkan prinsip arsitektur tradisional Bali ke dalam desain bangunan modern yang tetap mempertahankan nilai budaya dan lokalitas. Sistem pembelajaran dalam mata kuliah ini melibatkan berbagai pendekatan, seperti mendengarkan dan menonton video untuk memahami visualisasi ornamen dan struktur bangunan tradisional Bali, kunjungan lapangan ke lokasi-lokasi yang menerapkan arsitektur tradisional Bali, praktik bersama dan diskusi agar mahasiswa mampu menerapkan pengetahuan secara langsung serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Penilaian dalam mata kuliah ini dirancang untuk mengukur kemampuan literasi, pembelajaran, dan keterampilan hidup mahasiswa. Komponen penilaian mencakup literasi skills 60%, kemampuan mengakses informasi, media, teknologi, serta presentasi, laporan dan pemahaman materi khusus. Learning skills dan life skills 40%. Kemampuan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, komunikasi, fleksibilitas, kepemimpinan, inisiatif, produktivitas, dan kemampuan sosial. Selanjutnya, kita akan simak proses pembelajaran mata kuliah Arsitektur Tradisional Bali. Oke, selamat pagi semuanya. Kembali lagi kita bertemu di mata kuliah Arsitektur Tradisional Bali. Sebelumnya saya sapa Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya. Jadi di tengah perkuliahan ini kita akan kembali membahas materi yang ada dalam arsitektur tradisional Bali, yaitu ragam hias. Minggu lalu kita sudah belajar ya mengenai bangunan-bangunan yang ada di rumah tradisional Bali seperti balai gajah, balai daun, balai dangin, lumbung, dan lain-lain. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai apa itu ragam hias. Ragam hias itu merupakan suatu cerminan dari wujud keharmonisan antara manusia dan alam, dan itu disimbolkan melalui bentuk-bentuk yang meniru bentuk-bentuk alam, diterjemahkan ke dalam berbagai bentuk benda yang terinspirasi dari binatang, tumbuhan, dan lain-lain. Dalam tradisi Bali ada 5 unsur yang ada di dalam bumi atau alam semesta. Ada air, sinar, angin, udara, tanah, dan lain-lain, dan itu menjadi pencipta dalam ragam hias. Nah, salah satu ragam hias yang kita kenal adalah pepatran. Pepatran ini ada yang sudah baca sebelumnya? Kira-kira itu terinspirasi dari bentuk apa? Pepatran itu apa? Flora. Jadi dalam floranya itu bentuk seperti tumbuh-tumbuhan. Apa yang dilihat oleh masyarakat Bali itu diterjemahkan ke dalam
pepatra seperti itu. Nah seperti ini nih bentuk apa kira-kira? Ini kan ada campur-campur yang tradisional. Jadi ini sebentar contoh aja sebenarnya pengadopsian dari bentuk pepatra. Jenis-jenis pepatra ada namanya patra wangga. Nah seperti ini contohnya di gambar. Bentuknya terinspirasi dari kuncut bunga. Ada juga patra sari. Sari itu apa? Bunga juga. Jadi di dalam bunga itu dibelah, jadi kelihatan seperti ini. Lalu ada patra gun-gunan. Itu bentuk dari tumbuhan lamar. Lalu juga ada patra pipit. Paku-pakuan, betul. Iya. Lalu ada patra punggul. Patra punggul ini terinspirasi dari biji dari pohon mangga, buah mangga, sorry. Jadi itu dibelah, itu ada tumbuhan yang hidup. Selanjutnya ada juga patra pae, patra sambung dan ganggong. Ganggong ini ganggang ya. Ada juga patra batun timun. Tahu nggak batun timun? Batun itu apa? Kira-kira bahasa Indonesia ini? Biji, betul. Timun? Mentimun. Jadi dia menginspirasinya dari hal-hal sederhana ya. Jadi batun timun seperti itu. Jadi biji mentimun. Selanjutnya ada kakul-kakulan, mote-motean, api-apian, tali. Nah, seiring perkembangan zaman, pepatra itu berkembang juga, mendapat pengaruh dari luar. Seperti kita lihat di sini ada namanya patra Ulanda. Kira-kira dari negara apa? Belanda. Betul, tempatnya Belanda. Selanjutnya patra Cina. Itu dari mana? Cina. Dia terinspirasi dari bentuk-bentuk ukiran yang ada di Cina. Itu diadopsi oleh orang Bali. Lalu ada patra apa nih? Mesir. Jadi dia terinspirasi dari bentuk geometri yang ada di bangunan-bangunan Mesir, mungkin di piramid dan lain-lain. Lalu ada patra mas-masan. Kira-kira dari negara apa? Malaysia apa Jawa? Itu bukan ya, itu bukan aja. Jadi mas-masan itu adalah bentuk ukiran yang ada dalam ornamen emas, hiasan emas. Lalu kalau Antasari, bukan Pantai Antasari ya. Lalu bentuk berikutnya adalah kekarangan. Tadi pepatra dari flora, kalau kekarangan itu dari apa? Kira-kira kekarangan itu apa? Ada flora, ada fauna. Nah, kekarangan ini mengadopsi dari fauna atau hewan tadi. Ini kekarangan. Oke, ini bentuk kedua disebut dengan kekarangan, yaitu bentuk-bentuk dalam ornamen atau ragam hias tradisional Bali yang mengadopsi dari bentuk dari fauna. Nah ini ada karang boma. Ini mungkin kalian sudah umum ya, karang boma. Lalu ada karang sae, lalu ada karang asti dan karang gua. Mungkin nanti kalian beberapa kali kalau lihat di bangunan tradisional Bali melihat seperti ini. Jadi ada bentuk-bentuk yang mengadopsi dari bentuk-bentuk alam. Seperti ini karang gua kira-kira bentuk apa? Burung apa? Wah, gagak. Jadi bentuk burung gagak diadopsi ditempatkan di sini untuk menghiasi bangunan-bangunan tradisional Bali. Karang aslinya apa? Kira-kira ada belai. Gajah, betul. Jadi dia simbol kekuatan. Itu ditaruh di bagian fondasi dari bangunan. Kalau karang boma itu makhluk mitologi. Jadi dia simbol sebagai sesuatu yang memakan ego orang yang ingin masuk atau hal-hal negatif yang ingin masuk ke dalam bangunan atau area tradisional Bali. Lalu ada karang tapel, karang dulu dan karang kale. Nah ini karang tapel bentuknya hampir seperti boma, cuma tangannya hilang. Lalu ada karang dulu, ini matanya satu, seperti di film Minion. Ya, jadi Minion mata satu ini deskripsi dari sini. Lalu ada ragam hias yang lain seperti patung, patung Garuda, patung singa, lembu dan lain-lain seperti di gambar sini. Nah ini patra-patra dasar, ada patra penyu, naga, garuda, singa, dan
Penempatan. Jadi di dalam arsitektur tradisional Bali, penempatan dari ragam hias itu ada aturannya, nggak sembarang dia. Seperti Karangasem tadi ditempatkan di aturannya, nggak sembarang dia. Seperti Karangasem tadi ditempatkan di area bawah. Terus ada Karanua juga ditempatkan di area atas sesuai dengan tempat habitat dari makhluk itu tadi. Warna yang digunakan dalam ragam hias, biasanya warna yang digunakan itu adalah warna dasar atau warna alami dari materialnya. Seperti kalau kita lihat ini kayu, memang warnanya coklat kayu. Namun dalam perkembangannya ada juga ornamen-ornamen itu mengadopsi dari warna-warna buatan. Seperti ini, kalau kita lihat sebenarnya kan material yang digunakan dalam pembuatan patung ini adalah kayu, tapi dia dicat menggunakan warna ungu. Nah, itu sudah menggunakan warna buatan dia. Kira-kira cara membuatnya apa saja? Berat, kira-kira apa? Satu diukir ya, betul, dipahat, lalu ada juga diulas atau dilukis sesuai dengan kebutuhan nanti. Nah, dalam ornamen itu erat juga berkaitan dengan kepercayaan. Jadi dalam tradisi Bali, patung atau relief-relief itu biasanya mengandung simbol dari kepercayaan. Seperti ini patung bayi. Seperti ini ada patung Pratima. Mungkin kalau kalian sudah lama di Bali, sering melihat kegiatan upacara adat agama di mana ada patung yang diangkat. Nah, itu adalah patung yang disucikan sebagai bagian dari cara komunikasi masyarakat Bali terhadap Sang Pencipta. Nah, ada juga namanya rajahan seperti ini. Biasanya lukisannya agak seram. Biasanya ini digunakan dalam beberapa tempat. Nah, selain ragam hias yang tadi, ada juga ragam hias yang lain seperti ketupat, itu seperti ini. Lalu ada kecut, lalu ada jarum, lapuk manggis. Biasanya ini digunakan dalam bangunan tradisional. Dan seperti ini kepalihan, leluitan. Nah, ini contoh-contohnya dari lukisan kepatan seperti ini, cukup manggis. Cukup manggis itu sebenarnya untuk bagian adanya paku, terus ditambahin hiasan seperti buah manggis. Nah, pembuatannya ini dalam pembuatan ragam hias biasanya ada yang disebut dengan mendagi sebagai konseptor. Mendagi itu arsitek tradisionalnya. Lalu yang pembuatnya itu disebut dengan sahing. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Apakah ornamen Karangbomo itu bisa ditempatkan secara acak? Oke, dia bagus sekali pertanyaannya. Jadi, apakah Karangbomo itu penempatannya boleh acak? Jadi, sesuai buku yang saya baca, Karangbomo itu memiliki simbol atau makna yang sangat penting bagi masyarakat Bali. Jadi dalam penempatannya tidak boleh sembarangan. Hanya beberapa tempat yang memiliki sifat ruang yang berbeda. Misalnya dari areal Jawa Tengah ke areal Jeroan di sebuah gurun itu biasanya ditempatkan Karangbomo di dalam Puri Agungnya. Namun kalau Karangbomo itu jika digunakan di dalam bangunan rumah tinggal biasa itu tidak boleh, karena erat dengan kepercayaannya juga. Di Bali tidak boleh menggunakan Karangbomo itu secara sembarangan. Seperti itu. Apa ada pertanyaan lagi? Oke, kita cukup. Kita udah di penghujung sesi tanya jawab tadi ya. Selanjutnya kita akan menarik kesimpulan dari apa yang sudah saya jelaskan tadi dan yang sudah kita diskusikan tadi. Jadi berdasarkan apa yang sudah kita pelajari, kita tarik kesimpulan bahwa ragam hias itu merupakan bentuk
dari perwujudan kreativitas manusia, di mana masyarakat atau orang Bali itu hidup harmonis bersama alam dan lingkungannya. Dalam proses pembentukannya itu, masyarakat Bali itu terinspirasi dari flora dan fauna dan juga bentuk-bentuk lain yang ada di dalam alam semesta, dan itu diterjemahkan melalui ragam hias seperti pepatran, kekarangan, dan bentuk-bentuk lain. Dan selain sebagai ragam hias, ornamen itu juga digunakan sebagai simbol atau pemaknaan suatu benda terhadap ragam hias itu, dan itu hendak menyampaikan suatu makna, ajaran, nilai filosofis, agama, dan juga masyarakat budaya masyarakat setempat, seperti itu. Sampai di sini udah clear ya? Selanjutnya kita belajar praktik membuat ragam hias. Jadi sekarang kalian bisa keluarkan pensil dan kertas yang kalian sudah siapkan. Nanti kita belajar bareng-bareng membuat ragam hias untuk pintu tradisional Bali. Nanti kalian bisa kombinasikan seperti kekarangan, pepatran dalam suatu bidang. Kita bikinnya dalam kertas A4 ya, oke? Ini udah bagus, tinggal diasir aja ya. Ini udah bentuknya udah lumayan. Iya, diasir, terus lengkungannya juga udah bagus. Ini bisa mengcover semua bagian. Jadi ini ada kepatran, kombinasinya udah bagus ya. Lanjutkan ya. Baik Pak. Oke. Wih, gambarnya udah bagus. Jadi ini ada kombinasi antara kekarangan dan juga pepatran ya. Iya Pak. Ya, tinggal dilanjutkan aja, buatkan detailnya. Nanti kita presentasi nanti ya. Udah. Woi, hasilnya udah bagus juga ya. Nanti ini tinggal lengkungannya aja diperhalus biar bentuknya lebih ke ornamen Bali. Ini ornamen apa? Ini sih gini Pak, Terinspirasi dari bunga ya? Iya, Pak. Oke, ini pepatran. Dan ya, ini nanti tinggal diperhalus saja, dibuat asiran yang lebih soft. Udah keren dah. Ini hasilnya udah lumayan bagus ya. Jadi kalian sudah belajar mengenai ragam hias dan diaplikasikan ke dalam desain atau perancangan ornamen ukiran pintu Bali. Jadi ini udah bagus sekali, dan juga yang lain juga sudah bagus hasilnya. Oke, jadi kita udah belajar mengenai proporsi juga sudah masuk, keseimbangan juga udah bagus. Jadi sampai di sini kita akhiri ya pertemuan mengenai ragam hias, dan minggu depan kita akan kembali lanjut dalam pertemuan berikutnya, yaitu mengaplikasikan arsitektur tradisional Bali ke dalam bangunan modern. Oke, sampai jumpa minggu depan ya. Oke, saya tutup dengan salam Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom, nama budaya. Oke, makasih. Sekian video pernyataan diri dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam kegiatan pengajaran. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om.